Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Saudara semuanya baik? Saya harap saudara baik secara jasmani dan rohani. Saudara-saudara, pernah tidak di gereja saudara atau di kota saudara mengalami kebangunan rohani? Ya, dulu sering ada pendeta-pendeta yang datang. Biasanya kalau pendeta yang kesembuhan itu banyak sekali yang datang. Mereka ikut kebangunan rohani karena mereka ingin disembuhkan dan melihat fenomena yang terjadi. Namun saudara, pada waktu zamannya Yunus ini, setelah dia dikeluarkan dari perut ikan, dia sudah di darat, datang lagi firman Tuhan. Tuhan mau kasih dia kesempatan kedua, second chance, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah saudara, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya demikian, ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ya, lalu bersiaplah Yunus dan pergi ke kota. Ini kali dia tidak bandel lagi, tidak lari, tetapi dia mengikuti perintah Tuhan. Nah saudara, mengapa Tuhan selalu minta Yunus sampai dia lari juga tetap dikejar, disuruh kembali, ya? Saya rasa karena Yunus ini mungkin orang yang berkarisma, ya. Jadi kalau dia berbicara, orang bisa mendengarkan. Mungkin juga suaranya powerful gitu ya. Sekali dia berbicara itu bisa menggelegar dan orang-orang mau memperhatikan dan mendengarkan. Nah saudara, berita bagaimana bagusnya disampaikan, kalau tidak didengarkan orang tidak menjalankan. Jadi ini Yunus ini seorang yang spesial. Mungkin dia istimewa sehingga Tuhan tetap mau dia, walaupun dia sudah lari, diberi kesempatan lagi yang kedua. Nah pada waktu Yunus sampai dan dia menyampaikan, dia berseru kepada orang di kota itu ya, setelah dia di tengah kota. Lalu dia berkata demikian, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, hanya dengan 8 kata. Ya mungkin karena Yunus ini tidak mengharapkan mereka mau bertobat. Dia tidak berkata-kata banyak, hanya memberitahu mereka 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditunggang balikan. Ya. Nah, setelah dengar itu, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Ya, baik orang dewasa maupun anak-anak, laki dan perempuan, semuanya disuruh puasa. Nah, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, maka raja turun dari singgasana. Dia juga duduk di ada abu gitu ya, kepala yang dikasih abu, pakai baju berkabung, dan semua orang berkabung, diminta untuk berkabung. Lalu diumumkan mereka harus puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Manusia termasuk binatang, ya, semuanya mereka harus berpuasa dan disuruh berseru kepada Allah, ya. Mereka juga disuruh supaya berbalik dari tingkah lakunya, supaya mereka juga jangan lagi berbuat jahat. Dikatakan siapa tahu nanti Allah mendengarkan seru doa mereka itu, Allah akan berubah. Tadinya mau menghukum mereka, tidak jadi dihukum karena mereka bertobat, ya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, karena mereka sedemikian itu, maka ya di ayat yang terakhir katakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita belajar di sini
Yang pertama, kita belajar, yang kita renungkan firman ini, ada orang yang mau, ya, yang berbakat, yang mau, yang Tuhan sudah pakai untuk pergi memberitakan berita pertobatan. Yang kedua, pimpinan dan anak buahnya semua bersama-sama bersatu, berdoa, berpuasa, dan menyesali perbuatannya yang jahat. Mereka sudah mau bertobat. Nah, itu sebabnya kebanggaan rohani itu hanya terjadi jikalau sudah dipersiapkan, ya. Dan jadi ini kan mereka semuanya sudah mau berdoa, puasa, semuanya mau bertobat. Kemudian mereka berdoa dengan sungguh-sungguh berseru kepada Allah. Nah, ternyata Allah tidak jadi menghukum mereka, ya. Nah, itu saudara-saudara, itu sebabnya marilah kita mendorong jemaat kita, baik pemimpin, baik semua pengurus dan semua jemaat, kalau ingin supaya gerejanya dipulihkan, supaya ada kebangunan rohani, supaya semuanya bersemangat, jangan layu semangatnya karena sudah lama tidak dibangunkan, maka perlu ada kebangunan rohani. Nah, setelah ada kebangunan rohani, tentunya kita akan bersukacita karena semua orang sudah bertobat dan hidup seperti hidup di dalam kebenaran, ya, kekudusan, dan nama Tuhan dimuliakan. Barulah bisa banyak orang datang untuk bersama-sama bersekutu memuliakan Allah, ya. Nah, demikian saudara-saudara, saya harap kita dapat bersama-sama mohon kepada Tuhan supaya ada kebangunan rohani di keluarga kita, di gereja kita. Tuhan, terima kasih dengan membaca firman-Mu di kitab Yunus ini, bagaimana Tuhan menggunakan Yunus supaya ada orang-orang juga mau yang berkarisma Tuhan panggil mereka melayani Tuhan, dan juga supaya gereja-gereja umat Tuhan yang sudah mendengarkan bahwa Tuhan tidak jadi menghukum karena orang-orangnya bertobat. Tolong Tuhan supaya kami, jemaat kami, supaya semua orang yang merenungkan firman-Mu ini bersama-sama dengan keluarganya, dengan orang yang dipimpinnya, mau bertobat dan datang kepada Engkau, mohonkan pemulihan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu, atas teladan yang sudah diberikan di dalam firman-Mu, supaya kami mau meneladani, melaksanakan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik selalu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, ya. Mari kita semuanya bertobat, kita mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.